Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa la yudlilhu ala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama, marilah sama-sama kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat Islam dan nikmat iman, sehingga pada hari ini kita semua dapat berkumpul di acara Tausiah Akbar dalam rangka hari ulang tahun Bukaka yang ke-45 dengan tema Rahasia di Balik Ujian. Salawat serta salam selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para pengikutnya, beserta keluarganya, dan semoga kita semua yang ada di sini menjadi pengikutnya yang mendapatkan syafaat beliau di yaumul kiamah nanti. Amin. Amin. Terima kasih kepada jamaah Bapak Ibu semua atas kehadirannya pada hari ini. Luar biasa, Mas Adnan. Iya, kira-kira sekitar 1.000 hampir 2.000 orang, 2000 Pak ya? Mas, Iya. 2000 orang. 2.700 yang kita undang. Semoga kita semua hari ini dan seterusnya insya Allah senantiasa diberikan kesehatan. Amin. Dan diberikan keistiqomahan dalam menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ya, kami akan bacakan beberapa susunan acara untuk acara pada pagi hari ini. Insya Allah nanti dimulai dari jam 9 ya, Ustaz datang ya Pak ya? Ya, insya Allah. Ya, sampai jam 11 sebelum sholat Jumat. Oke, acara yang pertama adalah pembukaan. Acara berikutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Bapak Fahrudin dan Ustadz Nazaruddin. Kemudian acara selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan dibawakan oleh Ketua DTM PT Bukaka Teknik Utama, beliau Pak Ismet. Sambutan yang kedua insya Allah akan dibawakan oleh founder sekaligus manajemen yang insya Allah akan dibawakan oleh Bapak Suhaili Kala. Dan kita langsung masuk ke acara inti yaitu Tablik Akbar bersama Ustadz Dasat Latif dan nanti akan ada sedikit tanya jawab. Baik, untuk sekedar informasi, insya Allah sebentar lagi Ustadznya akan bergabung dengan kita. Namun sebelum itu, mari Bapak Ibu semua, jamaah semuanya, kita sama-sama mengucapkan basmalah untuk membuka acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Ya. Alhamdulillah, selamat datang kami ucapkan pada Pak Ustadz Dasat Latif. Ya, selamat datang di Masjid Asy-Sinaiyah PT Bukaka Teknik Utama. Ustadz, boleh di atas saja? Oh baik. Ya, selamat datang Bapak Suhaili Kala yang kami hormati, Pak Sumarsono. Selamat datang juga kepada Pak Erwin, Bapak Teguh Wicaksana Sari. Kemudian selamat datang Bapak Rosyadi. Dan kepala unit yang lain. Ya. Untuk tamu VIP. Ya. Baik. Selamat datang kepada Ibu Hapsari. Selamat datang juga kepada Ibu Arianti. Selamat datang kepada Pak Johansyah. Baik. Ya. Kita masuk ke acara berikutnya, Mas Adnan. Baik, acara berikutnya yang Ikhwan aja ya Pak ya? Ya. Mohon izin
Pak Erwin, Pak Johansyah, Pak Didin. Ya. Untuk yang ikhwannya boleh bergabung Boleh di sini bergabung Pak. di sini Pak Bersama Agi. direksi dan Pak Ustadz. Ya. Silahkan Silakan Pak, Bapak mohon izin. Pak Rosadi, Pak Age, kami persilahkan untuk yang putra atau ikhwan ke bagian sini dulu Pak. Mohon maaf Pak. Pak Ade Nurholis, Pak Budi, Pak Heru, boleh Pak di depan Pak, Ya. ikut bergabung Pak. Pak Ade, Pak Heru, Pak Budi, Silakan ya, Pak, kami persilahkan. mohon izin. Baik. Silakan. Iya, pindah ke sana aja. Pak Adi Dirhamsyah, boleh ikut bergabung Pak, mohon izin Pak. Di situ boleh Pak, silakan Pak. Iya, masih sepertinya sudah penuh. Selamat datang Pak Afifuddin. Ya, kita langsung ke acara selanjutnya. Acara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran. Dalam hal ini akan dibawakan oleh Bapak Ustadz Fahrudin dan Bapak Ustadz Nasarudin. Kepada beliau kami persilahkan. Tes, 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 tes. Tes, tes, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة يا
الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين
مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Fahrudin dan Ustadz Nasaruddin atas pembacaan ayat suci Al-Quran. Lanjut ke acara berikutnya, yaitu sambutan. Sambutan yang pertama yang insya Allah akan disampaikan oleh Ketua Dewan Takmir Masjid As-Sinaiyah Bukaka, yang sekaligus beliau merupakan Ketua Dewan Takmir Masjid kita yang baru. Kepada Bapak Ismet, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhiruhu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Saudara-saudariku yang terhormat, yang dirahmati Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini alhamdulillah kita bisa berkumpul bersama-sama di sini, dalam acara takblik akbar dalam rangka Milad Bukaka yang ke-45 dengan tema rahasia di balik ujian. Bersama Ustadz kita yang kita cintai, kita hormati, yang kita sangat junjung tinggi, Bapak Dr. Haji Dasat Latif, SOS, SAG, MSI, PSD, dan lain-lain. Wah, sangat panjang ya. Luar biasa, jadi ini kesempatan yang sangat langka. Dan juga tidak lupa salawat dan salam tentunya pada baginda kita, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang juga baru milad juga ya, masih dalam suasana milad kita, milad Rasulullah. Kita bersama-sama berkat beliau kita bisa rasakan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ukhuwah, ya, nikmat kebersamaan yang kita jalani sampai saat hari ini. Kalau bukan karena tinta, oh nggak ada cakepnya, nggak boleh cakep di masjid ya. Kalau bukan karena tinta tak akan gugubah sebuah puisi, kalau bukan karena cinta tak akan ku berdiri di sini. Sebelumnya tentu saya atas nama ketua mewakili ketua acara pelaksanaan Milad HUT Bukaka Teknik Utama yang ke-45, yaitu Bapak Arif yang sedang menjalankan tugas negara, dan juga atas nama Ketua Dewan Takmir Masjid As-Sinaiyah PT Bukaka Teknik Utama mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada bapak-bapak jajaran, founding father, bapak para board of komisaris, board of director, yang mungkin tidak bisa kami bacakan satu persatu, yang alhamdulillah bisa hadir semua di tengah-tengah kita bersama-sama dengan karyawan-karyawan, baik dari direktur di PT Bukaka Teknik Utama ataupun dari grup Hydro, dari Poso Energi, Malaya Energi, Merangin, PT Kerinci Merangin, Hidro, dan juga yang lainnya.
Dan tentunya yang lebih lagi kami banggakan jamaah yang insya Allah di sini bisa hadir sekitar 1.500 karena di bawah juga penuh. Ini tidak hanya di atas, di bawah juga penuh. Tapi kita sudah siapkan untuk kapasitas sampai 3.000. Insya Allah perlahan-lahan mungkin yang masih belum hadir bisa hadir ke sini. Kita berada di masjid ini dengan hati yang bersyukur, penuh kegembiraan. Tidak hanya karena kita dapat mempererat tali silaturahim, tapi juga bisa merayakan momen istimewa, yaitu ulang tahun PT Bukaka Teknik Utama yang ke-45. Saya juga kebetulan seumuran dengan BTU, saya lahir di tahun 77, jadi bisa tahu perasaan dan kondisi dari Bukaka Teknik Utama ini. Kondisinya tuh lagi keren-kerennya, lagi ganteng-gantengnya. Bukan ngomongin saya, ini ngomongin BTU ya. BTU ya. Tapi kita juga pahami bahwa kita sedang dalam ujian. Nah mungkin inilah kita bisa cari kira-kira bagaimana kita menyikapi ujian yang sedang kita jalani ini di usia ke-45 yang sedang matang-matangnya dan sedang tumbuh-tumbuhnya. Perusahaan ini dengan kerendahan hati dan keikhlasan telah memberikan kontribusi yang luar biasa dalam pembangunan masyarakat dan negara kita. Produk-produk kita telah menghiasi seluruh penjuru Nusantara dan juga ada juga yang sudah menghiasi dunia. Semangat kebersamaan dan sama-sama bekerja, integritas dan dedikasi perusahaan PT Bukaka Teknik Utama bisa menjadi teladan bagi kita. Dan ini juga merupakan buah dari hasil kita semua. Tablik Akbar ini merupakan salah satu rangkaian dalam milad Bukaka Teknik Utama. Dengan selain acara milad ini ada kegiatan pertandingan olahraga dari berbagai cabang yang sampai saat ini masih dilakukan. Muslim yang kuat lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala dari muslim yang lemah. Ini bisa kita artikan bahwa dari cabang-cabang olahraga atau rangkaian kegiatan yang kita lakukan, kita harus perlihatkan bahwa kita selalu bekerja lebih baik. Di momen yang berbahagia ini, mari kita bersyukur atas pencapaian kita bersama dan kita doakan agar perusahaan ini terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan bangsa. Dan dalam kesempatan yang berbahagia ini, mari kita semua mengambil inspirasi dan semangat kebersamaan dan sama-sama bekerja, kerja keras dan kerja tuntas, integritas yang telah ditunjukkan oleh PT Bukaka Teknik Utama. Semoga semangat ini memperkokoh tali silaturahim di antara kita semua dan semoga kita dapat terus mendukung upaya positif untuk kemajuan bangsa. Mungkin dengan momen yang penting ini juga izinkan kami, saya atas nama Ketua DKM As-Sinaiyah yang baru, Innalillahi wa inna ilaihi roji'un, mohon dapat kiranya saya diberi bimbingan dan juga bagi rekan-rekan yang ingin bergabung dalam kegiatan-kegiatan dakwah untuk kebaikan PT Bukaka Teknik Utama ini, mari kita bergabung bersama-sama untuk meramaikan masjid kita ini. Sebelumnya saya akhiri kata, mari kita sama-sama mengucapkan terima kasih kepada perusahaan Bukaka Teknik Utama atas dedikasi dan kontribusi yang luar biasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkati langkah-langkah kita dan mengabulkan doa-doa tulus dari hati kita. Terima kasih. Upin Ipin main ke sawah, mohon dimaafin kalau ada salah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, kepada Bapak Ismet atas sambutannya. Luar biasa sekali Pak, panjang sekali sambutannya Pak. Mudah-mudahan sepanjang itu juga usia Bukaka ke depannya Pak. Insya Allah amin. 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 Ya. Terima kasih. Kita langsung ke acara selanjutnya. Sambutan yang kedua, sambutan dari perwakilan manajemen PT Bukaka Teknik Utama. Dalam hal ini akan diwakili oleh Bapak Afifuddin Suhaili. Kepada Pak Afi kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Saya hari ini mewakili Pak Irsal karena sedang tidak enak badan. Dari Dewan Direksi ada saya dan juga Pak Teguh dan juga para founder dari PT Bukaka yang saya hormati. Lalu ada Dewan Komisaris, ada Pak Suheli dan Pak Sumarsono. Lalu juga ada teman-teman dari sister company PT Poso Energi, PT Kerinci, PT Malea dan juga PT BMS dan juga seluruh kepala unit yang hadir hari ini dan terutama seluruh karyawan keluarga besar PT Bukaka Teknik Utama yang hadir hari ini. Terimalah salam hormat saya. Hari ini kita akan melaksanakan tablik akbar dalam rangka menuju ulang tahun Bukaka ke-45 yang insya Allah akan kita rayakan minggu depan. Menuju angka 45 ini kita melihat bahwa Bukaka sudah merupakan perusahaan yang sangat matang dan juga sangat besar. Badai yang datang juga ujian yang datang juga akan semakin besar. Itu adalah risiko dari perusahaan yang semakin besar dan juga semakin membawa manfaat bagi bagi karyawan dan juga bagi masyarakat. Ini saya ingin mengajak melalui tablik akbar ini, melalui ulang tahun Bukaka yang ke-45 ini adalah momentum bagi Bukaka untuk kita bisa bangkit, untuk bisa belajar dari segala ujian yang kita hadapi ini, bagaimana ke depan Bukaka bisa menjadi perusahaan yang lebih baik lagi, lebih besar lagi, lebih membawa manfaat bagi karyawan dan juga bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Semoga dengan adanya tablik akbar ini kita doakan Ibu Sofia Balfas selalu diberikan kesehatan, dan juga selalu diberikan kekuatan dalam menghadapi seluruh ujiannya. Dan juga kita doakan perusahaan kita PT Bukaka Teknik Utama bisa panjang umurnya, bisa membawa manfaat yang lebih lagi untuk seluruh karyawan dan seluruh masyarakat di Indonesia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Pak Afi atas sambutannya. Oke, tadi Pak Ismet ada pantun Pak. Sekarang dari Mas Abi nih ada pantun juga nih. Baik Bapak Ibu jamaah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pergi haji ke kota Mekah. Jangan lupa membeli kurma. Acara berikutnya adalah tausiah untuk menambah ilmu kita. Baik. Ya, baik, langsung kita sebelum mulai tausiah, izin kami bacakan sedikit biografi dari Pak Ustadz Dr. Haji Dasat Latif SOS, SAG, dan ternyata tidak usah. Mau langsung dijelaskan sendiri Pak Ustadz. Ternyata beliau tidak berkenan. Baiklah, untuk waktu kami persilahkan kepada Pak Ustadz. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allahu subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, Islam secara benar, bukan Islam pencitraan, bukan Islam pilpres. Hati-hati dekat pemilu. Politisi langsung penampilannya kala ustadz. Keluar masuk masjid pakai serban, pakai gamis, bagi-bagi kartu nama. Begitu terpilih dia ganti nomor HP-nya. Ada kau tahu begitu? Ya kau salah, kenapa kau pilih? Ya, Islamlah secara benar dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan,
Karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan polisi, musuh kalian bukan tentara, musuh kalian bukan ulama, musuh kalian adalah setan, di mana setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Bapak-bapak jangan musuhi polisi. Bapak pikir enak di Indonesia kalau tidak ada polisi. Motormu hilang siapa kau cari? Pak Imam, imam aja hilang motornya. Ya, siapa kau cari? Polisi. Maka cintai polisi. Polisi juga jangan tangkapi ulama. Karena kalau kau mati siapa bungkus kau? Maka yang baik. Ulama, polisi bersinergi menjaga Republik Indonesia. Dan ternyata di masjid yang mewah ini ada setan berkeliaran di tengah-tengah kita. Setannya bukan pocong. Apa setan yang ada di tengah-tengah kita? Bentuknya handphone. Orang sudah ceramah masih sibuk. Simpanlah dulu HP-mu. Woi, bos, saya itu kemarin pagi masih di Banjarmasin. Tinggalkan Banjarmasin, terbang ke Makassar, jam 11 tiba. Langsung pergi Kabupaten Sulawesi Barat namanya Majene. 8 jam naik mobil. Nggak ke rumah saya itu langsung. Dari bandara langsung ke Majene. Dari Majene malam tadi acara maulid itu pulang jam 11 malam. Sampai di Makassar jam 5 pagi. Nggak pergi lagi saya tengok anak istriku. Langsung ke bandara. Setengah 5 tadi, setengah 6 tadi boarding sampai ke sini. Untuk apa? Menghormati undangan Bukaka. Maka saya sudah menghormati perusahaan kalian, tolong hargai juga perasaanku. Mana caranya? Simpan itu HP-mu. Selama kau pegang HP pasti tidak dengar ceramah. Saya mau rekam Ustadz. Kalau Bapak Ibu rekam gambarnya tidak jelas, suaranya tidak jernih. Pasti kabur. Sudah jelek muka kau kasih kabur lagi. Gimana caranya? Tuh ada kamera saya bawa. Ada kamera. Gambarnya bagus, suaranya jernih. Tapi kau bawa pulang kameramu Ustadz. Tenang, buka di YouTube. Hari ulang tahun PT Bukaka. Nah itu muncul, ketik. Sudah tidak mau muncul Ustadz. Hakul yakin tidak ada kuotamu. Sudah nonton, jangan lupa like and share. Kalau ada iklan, jangan di skip. Karena kalau kau skip, saya tidak dapat apa-apa. Yang bagus, kalian semua dapat ilmunya, saya dapat fulusnya. Jangan ketawa, saya serius. Ya. Simpan HP, bisa? Bisa? Wa qala idzan, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Jumat dibacakan khatib. Seolah-olah Allah ingin berkata kepada kita, wahai hambaku, kamu mengaku Islam, kamu identitasmu Islam tertulis, tapi belum tentu kau mati dalam keadaan beragama Islam. Dan rasa-rasanya ayat ini susah diterima akal. Jangan kamu mati, berarti mati kau yang ngatur. Woi jangan mati ya, berarti mati mau-maumu. Padahal mati, mau atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, ponder, orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, ustadz, senang betul. Semua mati. Berarti yang jadi masalah bukan mati. Yang jadi masalah bagaimana kondisimu menghadapi kematian.
Karena itu menentukan keislamanmu. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan judi. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berzina. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan sakau. Yang bisa membuat kita mati kafir, hubbi aklil haram, suka mengkonsumsi barang-barang haram. Satu di antaranya menerima uang serangan fajar ketika pemilu yang akan datang. Betul-betul baru kau pelakunya. Hei, saudaraku, jangan peras calegmu. Jangan peras calon pemimpinmu. Calon pemimpin dan caleg jangan juga kau sogok rakyatmu. Ya. Hei, kau tidak akan kaya dengan menerima 300 sampai 500 ribu. Dan kau tidak akan miskin dengan menolak serangan fajar itu. Tapi yang pasti, apa yang kamu coblos menentukan masa depan perusahaanmu. Kalau perusahaanmu tidak disenang sama pimpinan, hancur kau dicarikan masalah. Maka jangan salah pilih. Jangan kau pilih karena satu kampung. Sama-sama orang Jawa, jangan. Kalau sama-sama orang Jawa, kapan kami orang Bugis jadi pemimpin? Jangan pilih karena sekampung, jangan pilih karena separtai, jangan pilih karena segolongan, tapi pilih yang betul-betul kamu yakin bisa menyelamatkan Republik Indonesia. Capek kita sudah lihat ini. Nggak usah kau membuli, nggak usah kau sebarkan berita kebencian karena kamu bisa ditangkap. Tapi bagaimana caranya? 2024 kau membalas. Caranya jangan pilih mereka yang kamu tidak senang kau yakini merusak negara kita. Betul. Betul dikasih 500 ribu lupa betulnya. Ya. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, suatu kali Nabi ketemu dengan malaikat yang jari-jarinya lebih sejuta. Bayangkan Pak, jari-jarinya lebih sejuta. Bapak berapa jari-jarinya? 10. Cacat dong, tidak ada kakimu. 20. Ini pengaruh lapar ini Pak. Nabi tanya itu malaikat, kenapa banyak betul jarimu? Allah takdirkan saya bertugas mencatat air hujan yang turun. Itu malaikat Pak, kalau dia ditakdirkan mengusung aras sampai kiamat, itu aja kerjanya. Kalau ditugaskan mencabut nyawa, itu aja kerjanya. Dicari mana-mana ini lagi yang panen. Yang sudah muka-muka sakaratil maut. Ya kan? Kalau ditugaskan ngurus hujan, hujan aja dia urus. Ini semua mau diurus. Ngerti? Sudah selesai, mau lagi diurus yang lain. Aduh. Fokus. Akhirnya Nabi tanya, betul malaikat kau mampu mencatat air hujan? Iya, ku catat yang jatuh di gunung, ku catat yang jatuh di darat, ku catat yang jatuh di laut. Semua aku catat, tak setetes pun aku tidak catat. Lalu malaikat ini berkata, ya Muhammad, ada satu yang tidak mampu aku catat. Apa? Ketika umatmu berkumpul di masjid, ketika umatmu berkumpul di satu tempat, lalu mereka bersalawat bareng-bareng kepadamu, aku tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang Allah turunkan di tempat itu. Pak, orang masuk surga bukan tidak ada dosa. Kalau orang masuk surga tidak ada dosa, tidak ada isinya surga Pak. Kecuali Muhammad SAW. Mana ada orang tidak ada berdosa di masjid ini? Mana? Muka-muka penuh dosa semua saya lihat ini. Jangankan kalian pegawai bukaka, kurang apa solehnya para nabi? Apa kalian pikir nabi tidak ada dosanya? Nabi Adam makan buah khuldi,
Nabi Yunus sangka buruk dalam dakwah kepada Allah. Nabi Nuh gagal didik anaknya. Iya toh, Ibrahim pernah bohong depan Raja Namrud. Itu Nabi, apalagi kamu pegawai bukaka. Pastilah ada dosa, minimal dosa apa? Curi jam kerja. Maka yang membuat orang masuk surga ditimbang kebaikannya, timbang keburukannya, kanan baik, kiri buruk, timbang punya timbang, ternyata kebaikannya jauh lebih berat daripada dosanya. Maka diponislah dia, diberikan keputusan MK, Mahkamah Kekuasaan Allah. Jangan sangka buruk. Kau ngerti lah maksudnya, karena bahaya kalau salah pecah orangnya. Masuklah dia ke dalam sorga, ditimbang kebaikannya. Maka saudaraku, kalau kau yakin banyak dosamu, imbangi dengan memperbanyak kebaikan. Supaya apa? Ditimbang nanti kelakuanmu, ternyata lebih berat kebaikanmu daripada dosamu, meskipun selisih 0,1%. Dan diputus negara bukan. Siapa yang putus? Bukan Mahkamah Konstitusi. Siapa yang putus? Allah Subhanahu wa taala, dan yakin tidak akan memikirkan keluarga. Mahkamah Allah tidak akan ada itu. Ya. Jangan kau pikir bisa kau sogok. Nah, ya. Akhirnya saudara, saya mengajak kepada kita semua kumpul seperti ini. Salawatlah. Kenapa? Pahalanya lebih banyak daripada air hujan. Maka saya mau ajak bersalawat. Bisa? Kita dengar dulu, kita tanding dengan emak-emak dengan bapak-bapak. Bisa? Nah, bapak-bapak diam, kita dengar dulu emak-emak. Ya, emak-emak ini ras terkuat di bumi. Allah sudah kasih alis yang baik, dia ubahnya lagi Pak. Untuk ras terkuat dia. Weser kanan belok kiri. Diprotes, kenapa kau belok kiri, nak kau weser kanan. Dia bilang, kenapa lihat weserku? Mestinya kau lihat setir saya dong. Mana bisa kita lihat setirmu? Inilah ibu-ibu. Ayo Bu, kita selawat dulu Bu. Salatullah. Keras Bu. Ala toha rasul. Salatullah salamullah ala yasin. 9,5. Nah ini bapak-bapak, ayo jangan mempermalukan jenis kelamin kita bos. Ya. Salatullah, masya Allah. Ala toha rasul. Salatullah ala yasin. Masya Allah, nilainya 9,7. Oke, kau diam semua, kita dengar ini para direksi. Nah, kau diam. Diam. Jangan salah-salah. Ini kan bos, ya kan? Ya, salatullah ala toha. Salatullah ala yasin. Masya Allah. Nilainya 9,9. Iya Pak. Tinggi nilainya Pak. Kenapa? Beliau yang ngundang saya. Beliau yang kasih honor. Kalau nilainya rendah, rendah juga honor saya Pak. Oh, bicara soal honor Pak, saya punya pengalaman pahit. Saya dikasih amplop, senang sudah saya Pak. Naik mobil saya tarik itu dari kantong amplop saya. Ternyata salah kasih panitianya Pak. Susunan acara dia kasih saya Pak. Allahu Akbar. Mudah-mudahan di sini tidak salah Pak ya. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita hormati Bapak Haji Suhaili Kalla beserta keluarga besar Kalla Group dan PT Bukaka, para bos-bos
Saya tidak tahu siapa namanya Bapak. Saya takut salah. Ini anak muda lebih gagah dari saya, tapi saya penuh pesona. Mana buktinya? Semua kamu foto sama saya toh? Yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tadi larang MC untuk membaca kurikulum Pitai karena dia bisa mengambil waktu 15 menit. Ya sudahlah, ini bukan kita mau pilpres. Saya bukan calon, jadi tidak usah dibaca. Itu dibaca kalau saya seminar. Nah, itu kalau berkaitan dengan dunia akademik, baru dibaca. Kalau ceramah Bapak tidak perlu. Kenapa? Selalu kau nonton videoku di YouTube. Kau sudah tahu saya. Ya kan? Nah, sekampunya Pak Suhaili. Tidak berarti nepotisme. Kenapa saya diundang ceramah? Karena saya paling banyak followerku. Ya, nah, sudah kita masuk yang serius. Bapak-bapak, mau enggak saya kasih kamera itu? Mahal itu kamera saya Pak. Mau? Serius? Tapi begitu saya kasih langsung kau buta. Mana yang mau tadi? Mana? Angkat tangan. Berarti bos, yang mahal bukan kamera. Apa yang mahal? Mata. Allah kasih gratis, tidak perlu kau bayar. Itu biar kau punya duit beli kamera, kau tidak perlu ilmunya, kau tidak tahu ilmunya, pasti kau tidak bisa pakai. Fotostat setengah badan. Begitu jadi pusat ke bawah. Itu kan setengah badan juga. Harus ditahu berapa megapiksel kamera kita, berapa kekuatan cahaya, kecepatan angin, jarak antara kamera dengan orangnya, itu harus ditahu semua. Di zoom in, zoom out, autofocus atau bukan, putar-putar baru bisa bagus hasilnya. Tapi ini mata Allah kasih kamu, tinggal pakai. Autofocus, tidak perlu kau putar-putar. Siapa ya? Kabur. Enggak. Hebatnya lagi di mata kita, dia bisa bedakan mana istri, mana tetangga. Bayangkan kalau tidak bisa dibedakan mana istri, mana pegawai. Tukar-tukar istri Pak di kampung. Wih, kenapa lain-lain rasanya ini malam Sabtu? Ternyata Satpol PP. Maka kita ucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu, pernah lihat ada perempuan dia kawat giginya? Mungkin ada di sini. Nggak usah kau lihat-lihat di. Ternyata itu mahal. Bisa harganya lebih mahal daripada harga umroh. Dia simpan aja di giginya. Dulu di kampung saya pagar yang dikawat. Sekarang gigi yang dikawat Pak. Dan usianya itu ibu dia kawat giginya sudah 55 tahun. Terlambat nih bos. Apa dia? Apa itu behel yang mahal? Apa itu kawat yang mahal? Bukan, tapi apa yang mahal? Gigi. Biar mau kawat harga 100 juta, tidak ada gigimu. Apa kau mau kawat? Dan hebatnya lagi nih gigi, dia bisa batasi, Allah batasi tumbuh dan panjangnya. Parvi, pernah kau bayangkan bagaimana seandainya gigimu tumbuh seperti rambut? Gondrong sudah gigimu. Ya, bapak-bapak, saya yakin bapak dipilih oleh istri karena gigimu rapi. Coba kalau gigimu gini, tidak diterima kau di perusahaan ini. Maka kita ucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak, mau saya kasih handphone? Mulai kau mikir sekarang toh? Gratis. Handphone paling mahal. Kutanya unlimited. Tapi begitu saya kasih langsung tuli. Mau diapa handphone kalau sudah tuli? Halo. Halo, rusak lagi nih HP ya, HP baru kok rusak. Bukan HP rusak, telingamu masalah. Maka yang mahal bukan handphone, bukan jaringan, tapi telinga. Allah kasih kau telinga gratis dan hebatnya ini telinga, daunnya bagus. Tempatnya bagus, proporsional.
Pernahkah Bapak Ibu bayangkan bagaimana seandainya daun telingamu satu di bawah pantat? Halo, ya. Kamu di mana? Di rumah. Ya. Makanya kita ucapkan alhamdulillah. Pak Suhaili kasih kau mobil Toyota, gratis, full tangki, mau? Mulai kau berpikir toh, mau? Enggak, mau. Tapi begitu kau dikasih langsung lumpuh, tidak bisa bergerak. Berarti yang mahal bukan mobil, tapi yang mahal Allah kasih kau kaki yang bisa berjalan. Anda tahu Ronaldo? Anda tahu Lionel Messi? Itu gajinya Pak 1 menit kau sampai pensiun di Bukaka belum bisa capai. 1 menit. Tapi apakah Lionel Messi dan Ronaldo yang jago? Tidak. Biar dia cerdas jadi pelatih. Tapi kalau Allah tidak kasih lutut yang bengkok, demi Allah tidak bisa main bola. Dia bisa main bola karena kakinya bisa bengkok tuh lututnya. Coba kalau tidak bisa bengkok, mana bisa main bola? Iya toh, Bapak bisa naik tangga karena bisa bengkok lututmu. Mana bisa naik tangga? Dan Bapak bisa bikin anak karena lututmu bisa bengkok. Mana enak kalau tidak bisa bengkok lutut Pak. Tidak ada gaya yang masuk Pak. Jangan ketawa anak, ini urusan orang tua. Dan Bapak bisa pegang handphone karena jari-jarimu bisa bengkok. Mana bisa kau ketik SMS kalau dia WhatsApp kalau jari-jarimu tidak bisa bengkok. Maka kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Waduh, saya buka pendaftaran driver di kantor saya. Masya Allah, puluhan yang daftar. Dan rata-rata sarjana. Mana ada sarjana mau jadi sopir Pak. Tapi karena tuntutan hidup, daftar bahkan ada yang magister. Mau jadi sopir. Kenapa? Karena susahnya pekerjaan. Alhamdulillah ada PT Bukaka tempatmu bekerja. Tidak perlu lagi kau bawa maaf. Kamu sudah bekerja. Tapi posisi saya beda. Justru itu beda sehingga perusahaan ini jalan. Kalau kau semua mau jadi direktur, siapa yang mau angkat-angkat besi? Tidak jalan ini perusahaan. Iya. Kalau semua jadi CEO, siapa yang bersihkan lantai? Masa CEO bersihkan lantai? Tidak jalan ini perusahaan. Maka bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi gajiku sedikit Ustaz. Kamu bayangkan gaji orang banyak, maka sedikit. Coba kalau kau bandingkan gaji orang yang angkat-angkat batu cobe. Ya mereka di jalan jual-jual kerupuk. Sudah syukur alhamdulillah dapat 50.000 satu hari. Kenapa kau anggap gajimu kecil? Karena kamu bandingkan yang tinggi. Pasti kau kalah. Jangan bandingkan gajinya sama Pak Suhaili. Kenapa? Beliau yang bikin di perusahaan. Masa lebih banyak gajimu? Yang benar aja. Iya. Maka ucapkan alhamdulillah. Begitu caranya supaya cantik istrimu kau lihat. Jangan bandingkan artis. Pasti jelek istrimu. Bandingkan juga yang tetanggamu itu yang beda-beda tipis. Pasti kau bersyukur. Tapi istriku jelek, disitulah adilnya Allah. Karena kalau cantik istrimu, dia malu jalan sama kamu. Kenapa? Karena kau jelek. Maka hidup ini yang penting alhamdulillah. Alhamdulillah. Pertanyaan besarnya, sebagai pegawai Bukaka, kalian sudah bekerja sehingga bisa menghidupi anak istrimu. Meskipun seleramu belum sesuai dengan apa yang perusahaan kasih. Yang kedua, kenapa gajimu sedikit? Karena ingin mengakomodir orang banyak bekerja. Bapak misalnya bersahabat
Mohon maaf Pak ya, mohon maaf. Ini Bapak berdua sahabatan. Mohon maaf, berdua sahabat. 24 jam hampir selalu sama. Ya, cuma karena rahim berbeda sehingga tidak saudara. Lalu Bapak ini minta, Ustadz naikkan gajiku. Saya bilang saya naikkan gajimu 200.000 tapi saya ambil dari saudaramu ini. Mau enggak? Mau enggak? Pasti beliau katakan enggak, lebih baik saya sekarang begini. Begitu kenapa gajimu sedikit? Kenapa? Karena kalian banyak yang mau diurus. Coba kalau cuma 10, sedikit diurus. Maka kenapa sedikit gaji? Karena mau mengakomodir orang banyak. Kenapa sedikit? Karena kita lagi masalah. Negara bukan cuma Bukaka yang punya masalah. Semua kita punya masalah. Maka masalah bukan ditangisi, tapi dengan cara syukuri masalah itu. Setelah itu kamu bangkit. Ya, bagaimana cara bersyukurnya? Satu, pelihara ini perusahaan. Cara memeliharanya paling ringkas, paling gampang, uhuwah, persaudaraan. Yang merusak persaudaraan kalau ada di kantor ini merasa lebih hebat dari yang lain. Dirut tidak boleh menganggap enteng cleaning service. Kenapa? Kamu bisa bekerja dengan tenang karena rapi dan bersih ruanganmu. Siapa yang punya urusan membersihkan ruanganmu? Tidak mungkin CEO. Tidak mungkin. Siapa? Bagiannya cleaning service sehingga kamu bekerja tenang, tidak ada bau-bau di dalam kamarmu. Itu. Kalian pegawai jangan anggap remeh security. Kenapa? Kalian bisa tenang bekerja karena ada yang jaga motormu. Siapa yang jaga motormu? Tidak mungkin Parpi. Yang bener aja aku suruh jaga motor. Siapa yang jaga motormu? Itulah security. Kalian juga pegawai jangan suka meremehkan pimpinanmu. Kenapa? Karena dia bos. Kenapa dia bos? Karena beliau yang atur ini manajemen. Resikonya jauh lebih besar resiko manajemen daripada kalian pegawai. Maka bersyukur. Caranya apa? Jangan ada sombong di antara kalian. Nih, bos-bos ini jangan anggap remeh ini. Nah, kau juga jangan maki-maki nih. Karena kalau kau maki-maki, PHK bos. Enak itu kalau kita saling menghormati. Enak itu saling memuliakan. Kurang apa mulianya Rasulullah? Kurang apa jahatnya itu kafir Quraisy, Abu Lahab, Abu Jahal? Apakah Nabi kau pernah dengar sejarahnya menghina Abu Jahal? Tidak pernah. Maka saudara paling enak di perusahaan ini, jangan ada sombong. Meremehkan orang, melecehkan orang. Tidak. Orang makin kaya, makin cakep, makin tinggi jabatannya, makin populer. Tapi dia hormati orang-orang yang ada di bawahnya. Orang makin cinta sama dia. Orang makin cinta sama dia, makin panjang umurnya. Kenapa panjang umurnya? Karena banyak doakan. Tapi manajer suka marah-marah. Ya sabar kok bos. Masa kau yang memarahi manajer? Kan tidak mungkin. Ustadz pun tidak boleh sombong. Saya bisa begini bukan karena hebat. Tapi karena apa? Karena ada yang nonton. Mana bisa saya ceramah di sini? Anggaplah saya ceramah berapi-api. 2,5 jam saya ceramah Pak. Tidak ada penonton. Lewat Pak Arfi. Sudah lama itu sakit itu Pak Ustadz. Ya, yang bisa memecah perusahaan ini kalau ada kesombongan di dalamnya. Jangan ada sombong. Orang hina kamu sabar biar Allah yang balas. Belajar deh sejarahnya Nabi. Nabi dipasangi perangkap di depannya. Lewat Nabi. Nabi tidak jatuh. Abu Lahab bingung. Kenapa bisa? Dia yang lewat di atas itu jatuh. Begitu jatuh Nabi tolongnya lagi. Itulah yang disebut akhlak. Puncak dari semua ilmu adalah akhlak. Maka akhlak yang mulia itu rendah hati bukan rendah diri. Rendah diri tidak bagus, tidak percaya diri. Tapi apa? Rendah hati. Sudah cakep, terkenal,
kaya, pintar, akhlak mulia, rendah hati lagi. Ini sudah jelek, pengangguran, bau keteknya, kuat makan, tidak terkenal, sombong lagi. Apa yang kamu sombongkan? Hah? Maka jaga perusahaan ini dengan cara apa? Jangan ada sombong. Kala Group termasuk Bukaka. Salah satu bisnis pertama awal-awalnya mobil. Bapak baru tahu mobil Toyota merek jenis Kijang itu Pak Yusuf Kalla kasih nama. Kijang, tiada duanya. Ya toh? Tapi itu Kijang bisa berjalan dengan baik kalau mereka kompak. Perusahaan Bukaka bisa berjalan dengan baik kalau semua elemen dalam perusahaan ini kompak. Kapan ada merasa lebih jago dari yang lain, maka pasti itu mobil mogok. Bensin berkata, saya lebih hebat dari semua yang ada di mobil ini. Tidak jalan ini mobil kalau bukan saya bensin. Tersinggung rem. Dia bilang, kau kira kau cuma kau yang jago bensin. Kamu mau naik ini mobil, jalan laju tidak ada remnya. Tersinggung juga ban. Saya kau bisa jalan mobil dengan tenang karena ada ban. Coba kau tidak ada ban. Mana bisa jalan? Jalan tapi didorong. Kamu yang dibawa, mobilmu yang jalan. Maka perusahaan Bukaka bisa berjalan dengan baik kalau kita harmoni. Kompak bersatu. 2. Penyebab hancurnya perusahaan. Terlalu banyak tukang gibah. Gosip, penyakitnya ini. Kumpul begini masih gosip itu. Dia enggak gosip tapi mukanya dong baru masuk temannya kantor. Dia enggak ngomong tapi sinis mukanya. Temannya pakai baju baru. Apa? Apa? Hei, tukang gosip merusak perusahaan. Kalau ada yang cerdas, dia gosipin terus, dia bully terus. Akhirnya yang cerdas tidak tahan digosipin, tidak tahan dibully, dia keluar. Begitu keluar, macet perusahaanmu. Berhenti gosip. Ya, nih, saya aja dia gosip. Begitu dilihat saya tadi turun dari mobil, itu juga mobil bajunya yang di YouTube. Astagfirullah. Itu yang viral itu juga bajunya dia pakai. Memang motifnya sama, tapi 3 bajuku begini. Hei. 3 yang merusak perusahaan kita. Malas. Mau dapat gaji tinggi, mau dapat promosi, tapi malas. Sampai kantor main game aja kerjanya di komputer. Percaya saudaraku, di perusahaan ini Anda kerja. Di perusahaan ini Anda cari nafkah sehingga bisa menghidupi anak istri. Tapi kalau kau malas bekerja, bukan cuman kamu yang rugi, perusahaan bisa tutup. Maka jadikan perusahaan ini ladang amal untuk mendekatkan kepada Allah dalam mencari nafkah. Lihat itu saudara-saudara kita, berapa banyak ingin cari nafkah, ternyata tidak dapat kerja. Kalian sudah kerja, syukuri. Karena kalau kau tidak bersyukur, maka Allah cabut nikmatnya. Ya, 4. Percayalah tidak ada perusahaan tidak ada masalahnya. Jangankan perusahaan, kurang apa solehnya Nabi, kurang apa doanya Nabi, kurang apa ibadahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah bicara kasar, tidak pernah ganggu orang, tahajudnya tiap malam,
duhanya tiap pagi, sekali duduk 100 kali istighfar. Itu Nabi. Apa kamu pikir tidak ada masalahnya dalam hidupnya? Baru lahir, masih dalam kandungan, sudah wafat ibunya. Belum lahir, sudah yatim, wafat bapaknya, sudah yatim. Lahir lagi, baru 4 hari bersama ibunya, dibawa lagi ke desa, berpisah ibunya untuk disusui Halimatus Sa'diyah. Berapa lama? 4 tahun. Kembali ke Mekah di suara ibunya, usia 6 tahun pergi ziarah kubur, meninggal lagi ibunya di desa namanya Afwa. 6 tahun sudah yatim piatu. Mana ada tidak ada masalah. Itu Nabi. Setelah diangkat menjadi Nabi, diangkat berkeluarga, menikah dengan Siti Khadijah, apa tidak ada masalahnya? Berapa anaknya Nabi? Bahaya. Berapa anaknya Nabi? Li. Beleng-beleng. Siapa anak pertamanya Nabi? Siapa? Tidak ada yang tahu. Siapa anaknya Jokowi? Coba, padahal itu tidak ada pengaruhnya di akhirat kelak nanti. Yang memberimu syafaat siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa kecewanya Nabi? Betapa kecewanya Nabi melihat umatnya tidak tahu siapa anak pertamanya, berapa anaknya. Maka kalian yang punya anak, sejarah Nabi ceritakan kepada anakmu. Supaya dia besar, dia tahu sejarah Nabi. Kalian tidak tahu sejarah Nabi karena ibu bapakmu tidak pernah cerita soal Nabi. Saya dari kecil anak saya sudah perkenalkan. Anak-anak Nabi ada 7 orang. Baru kau tahu 7. 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Rutkaya, Ummu Kalsum, Fatimah. Baru kau tahu 4 laki-laki, 3 laki-laki, 4 perempuan. Baru kau tahu pertama Qasim. Itu lagu kasih kenal. Tidak usah lagu-lagu tidak ada gunanya. Cikampek, Tasikmalaya. Aku capek-capek gara-gara dia. Beleng-beleng. Apa gunanya itu Cikampek? Dah ketawa, saya serius ini. Nah, semua punya masalah. Ini nih depan saya termasuk masalah juga. Apa masalahnya? Takut sama istri. Apa masalahnya? Mengelola kalian semua. Ini kamu pikir tidak ada masalahnya ini penceramah? Banyak masalah saya, Pak. Apa masalah saya? Banyak janda-janda curhat. Meninggal suamiku Ustaz, saya kasih doa lama-lama Ustaz, mau kau Ustaz menjadi imam dalam hidupku. Masya Allah. Ya, semua kita punya masalah. Termasuk PT Bukaka. Baru-baru kena kan bos kita. Itu kan juga masalah. Iya. Maka belajarlah dari sejarah. Tidak ada nabi dan rasul yang dilepas dari masalah. Apalagi kita. Caranya, jangan pernah putus asa. Jangan pernah sangka buruk. Sudah belajar kok tidak diangkat dirut. Sudah belajar kok tidak diangkat kepala bagian. Allah tahu kalau kau di situ masalahmu makin besar. Saya daftar fakultas kedokteran tamat SMA. Demi Allah 3 kali saya daftar, Pak. Saya sholat tengah malam 40 malam berturut-turut. Saya tahajud, saya berdoa, saya nasar puasa. Begitu pengumuman tidak ada nama saya, Pak. Teman saya lulus jadi dokter padahal tidak lebih cerdas dari saya. Dia sekarang tugas di Kepulauan Aru. Saya lulus jadi ustadz, dia jadi dokter. Mau lebaran saya telepon, pulang ke lebaran? Enggak, mahal tiket. Oh, dalam hati saya untung saya tidak jadi dokter. Tidak pernah saya pusing soal tiket, Pak. Siapa yang belikan saya tiket ke sini, Pak? Bukaka. Bisnis kelas lagi, Pak. Meskipun orang tahu kau gaya di bisnis, tapi kau dibelikan Ustadz. Alhamdulillah. Hebatnya lagi pergi tidak bawa uang, pulang.
Itu Pak. Jadi jangan kau sangka buruk. Kau tadi di sini posisimu bagus, tiba-tiba dipindahkan. Kenapa? Masalah. Kenapa kau dipindahkan? Kalau kau tidak dipindahkan, makin besar masalah di kantor ini. Bukan cuma kamu rugi, tapi 3.000 orang bisa jadi masalah semua. Maka jangan pernah sangka buruk. Ibu-ibu jangan sangka buruk sama suamimu. Hei! WhatsApp tidak jawab. Pasti ada lagi ceweknya ini. Tidak, dia lagi pup. Telepon lagi tidak dijawab. Oh, berarti dia lagi sholat duha. Telepon sore tidak dijawab. Berarti dia lupa HP-nya. Sangka baik, tenang perasaan. Tiba-tiba masuk WhatsApp temanmu. Saya lihat suamimu bonceng cewek. Cantik betul. Alhamdulillah. Berarti suamiku lagi nge-grab. Itu namanya sangka baik. Sangka baik. Begitu ada masalah, sangka baik. Insya Allah pasti ada yang terbaik di situ. Waman yusri yusra. Bersama dengan kesusahan. Bukan dibalik. Kalau dibalik itu susah dulu baru dikasih. Ini tidak, bersamaan. Arti dari waman yusri yusra, bersamaan dengan kesusahan ada kemudahan. Susahnya satu, kemudahannya tak terhingga. Pasti. Yusuf alaihissalam di penjara. Apa doa Yusuf? Ya Allah, saya lebih senang dalam penjara di sini. Yang penting engkau ridha kepadaku daripada saya di luar tapi engkau murka kepadaku. Tenang perasaan. Orang hina kita, orang sangka buruk, dia hina kita, dia cerita jelek, dia bersangka buruk sama kita. Alhamdulillah. Kenapa? Dosa kita dia ambil. Begitu konsep agama, kau cerita kejelekan orang, maka amalmu nanti diambil, dosanya kau ambil. Enak toh? Sangka baik. Kenapa jelek istriku tukang cerewet? Karena Allah tahu kau mampu menghadapinya. Karena tidak mungkin kau dikasih Allah kalau kau tidak mampu. Kenapa suamiku jelek? Allah tahu itulah jodohmu yang pas. Hei, jangan juga setengah mati kau hina suamimu. Bertengkar tiap hari, hamil lagi. Hei, Pak, jangan juga kau hina istrimu. Karena tidak gampang itu jadi istri. Berapa gajimu? 5 juta. Kamu yakin bisa hidup 5 juta di Jakarta ini? 5 juta mana bisa hidup? Itulah hebatnya istri. Dia bisa jaga duitmu 5 juta. Coba kalau kau yang pegang. Tanggal 9 sudah habis. Itulah hebatnya perempuan. Meskipun dia suka ngomel. Ngomelnya menunjukkan dia perempuan. Kalau dia tidak pernah ngomel, kelainan. Memang sudah begitulah perempuan. Dan hebatnya itu perempuan runut kalau dia marah. Persoalan pertama ditanya, selesai nomor 2 lagi. Selesai nomor 3. Tuntas semua dia ulang lagi 3 tahun yang lalu. Itulah perempuan Pak. Ahli sejarah. Ketawa karena dia pikir benar ini Ustadz. Maka rumus menghadapi perempuan, sabar, jangan lawan. Nggak usah ajak ngomong. Apalagi kalau dia sudah bilang pokoknya, diam saja kau. Saya kalau istri saya sudah bilang pokoknya ambil obat tidur. Ngomel aja kau, saya sudah tidur. Jangan kau layani. Karena nggak gampang juga jadi perempuan. Hei, kau kira gampang jadi istri? Hamil. Ibu-ibu, enak nggak hamil? Enak. Kenapa kau ulang-ulang? 9 bulan Pak, tidak tengkurap 9 bulan. Mana ada ibu-ibu hamil tengkurap? Sampean itu 9 bulan tidak tengkurap. Bapak-bapak 1 bulan tidak tengkurap, pusing. Iya toh? Makanya jangan hina istrimu. Ibu juga jangan hina suamimu. Karena tidak gampang cari nafkah. Di kantor kita dimaki-maki. Siap Pak, siap salah Pak, siap salah Pak.
Dia bilang istri, kenapa kau tidak dilawan? Apa mau dilawan? Nah dia manajer. Maka tidak gampang juga itu. Dipikir bagaimana kau dibelikan emas. Dipikir dibelikan kau baju baru. Dipikir dibelikan AC rumah supaya kulitmu tidak rusak. Dia pikir semua itu suamimu. Maka kalian jadi suami jangan pernah kau takut sama istrimu. Kenapa? Nah kau yang cari duit. Gajimu semua diambil. Masa kamu takut sama istrimu? Ada begitu di sini? Berhenti kau jadi laki-laki. Hah? Masa laki-laki di kantor di rumah ibu. Marah dia Ustadz. Kenapa kalau dia marah? Dia pecahkan piring, bantu pecahkan semua. Kenapa? Piring boleh dibeli. Harga diri sebagai suami tidak boleh diinjak-injak istri. Takbir. Nah itulah yang takbir yang takut sama istrinya. Hei Pak, kenapa saya perlu sampaikan ini? Kalian bisa bekerja dengan tenang karena dukungan istrimu. Mana bisa kita bekerja di Bukaka kalau istri kita suka ngomel? Istri kita tidak kasih tenang. Begitu kau sudah jalan setengah jalan ditelepon ke istrimu. Kau pulang cepat. Kenapa? Anakmu kesetrum. Mulai lagi kita Pak. Besok pergi lagi. Kau pulang. Kenapa? Anakmu mau tenggelam. Balik lagi kita. 3 hari dipanggil sama SDM. Apa itu? 3 hari kau berturut-turut tidak hadir. Turun jabatan. Gara-gara apa? Istrimu. Maka muliakan istrimu. Tidak mungkin rezekimu baik kalau istrimu kau tidak muliakan. Tenang Bas, tenang. Tenang, saya bela kau ibu. Ya, ibu bapak saudara-saudara sekalian. Pada intinya tidak usah panjang ceramah kita. Tidak ada masalah yang tidak ada nilai dan manfaat dalam perusahaan. Tidak mungkin. Allah hadirkan masalah dalam perusahaan bukan untuk menghukum kita, tapi memberikan kebangkitan. Dengan cara apa? Kalian harus bangkit, jangan putus asa. Orang putus asa kata Nabi bukan orang beriman. Kamu dihina, dilecehkan, tunjukkan kau boleh hina saya, tapi kau tidak bisa injak-injak saya. Maka itulah yang terjadi pada Rasulullah. Dihabisi, di Taif dilempari, dihina, di kampungnya diusir. Tapi beliau tidak membalas, dia tunjukkan saya orang baik. Akhirnya sampai detik ini Allah muliakan Rasulullah. Namanya saja diinjak-injak, semua umatnya akan mengamuk. Betapa mulianya Fir'aun di zamannya. Segala kuasa dia punya, kekayaan dia punya, pangkat jabatan, orang takut lihat matanya itu Fir'aun. Tapi karena dia batil, Allah hinakan sehina-hinanya. Dicatat dalam Quran, haram masuk surga. Dan sehina-hinanya Fir'aun, tidak ada orang senang Fir'aun sampai detik ini. Mana buktinya? Tidak ada satupun di sini yang mau kasih nama anaknya Fir'aun. Coba begitu hinanya Fir'aun. Kau boleh berkuasa, tapi pasti kekuasaanmu ada habisnya. Boleh kau sewenang-wenang, tapi kewenang-wenanganmu pasti ada akhirnya. Yang pasti orang yang baik tidak mungkin Allah sengsarakan hidupnya. Pun kalau ada masalah dalam hidupnya, pasti Allah ingin maqamam mahmuda, saya angkat derajatmu. Demikian mudah-mudahan ada manfaat. Saya tahu orang Betawi pandai berpantun. Orang Bugis tidak tahu berpantun Pak. Kenapa? Karena orang Bugis tidak tahu romantis mulutnya. Dia to the point saja. Kalau orang-orang misalnya Melayu, dia lihat anak gadis cantik, dia mau lamar untuk anak. Aku lihat ada bunga di taman. Bunga itu sudah siap untuk dipetik. Kalau orang Bugis tidak, sudah besar anakmu ya? Saya lamar untuk anak saya ini, sudah cocok ini. Itu orang Bugis Pak. Makanya badiknya di depan. Tidak ada di sini. Makanya orang Bugis kalau dia menunjuk, mana rumahnya Dasaat? Sana. Kasar tidak, ini namanya telunjuk. Mana rumahnya? Ini jempol. Orang Bugis, sini, masuk kau makan. Begini tangannya Pak. Kasar tidak, sportif. Mungkin ada orang, silahkan masuk. 4 tertutup, 1 terbuka. Makanya Bapak kalau ke tanah Bugis, semua makanan-makanan Bugis dapurnya di depan. Coto, konro, sop saudara, palumak, semua di depan. Kenapa? Dia mau tunjukkan apa yang saya masak, kau bisa lihat.
Tidak disembunyi di belakang. Itulah orang Bugis, Pak. Tapi satu kelebihan orang Bugis, tidak takut sama istrinya. Cuma istrinya lebih berani. Menghargai bapak-bapak yang suka pantun, saya akan berpantun. Buah pisang, buah jeruk, buah anggur, buah kelapa, itulah buah-buahan. Terima kasih. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jazakallah khairan Ustadz Das Latif Ya. atas ceramahnya. Kita masih punya sesi tanya jawab, Pak Ustadz. Ya. Ya silakan. Jangan susah-susah, jangan bikin susah saya bos. Hidupku sudah susah. Ya, atau ada yang mau menjawab? Ya silakan cepat. Karena Boleh. saya harus sholat Jumat di Cilincing. Cilincing. Saya tidak tahu di mana itu Cilincing. Yang penting di Jakarta. Cilincing. Nah ayo. Nah. Ya. Ayo, Silakan tanya. bagi yang ingin bertanya, Ya, angkat silakan. tangannya dari yang Ikhwan Ya. dulu, yang Putra. Ya, silakan Bapak. Sana. Mikrofon tolong. Ya. Mas. Mas Rian. Mikrofon. Ya. Ya. Atau iya. Ya. Iya. Siap. Kalau dari sini ke Cilincing berapa lama? Oh iya Pak Ustadz, nanti yang menjadi yang setiap bertanya akan dapat hadiah dari Pak Ustadz nih Pak Ustadz. Iya. Ya. Pak Ustadz sudah siapkan hadiah Siap, buku di belakang hadiah. nanti. Ya, Hadiah silakan Bapak sponsornya nama Bukaka. dari Ya. PT-nya. Silakan Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Ari dari Galvanis, Pak. Ya. Pertanyaannya simpel. Ya, Ini jawab. juga titipan dari istri saya. Ya. Nah, jadi pertanyaannya begini Ustadz. Kenapa Ustadz itu kalau di setiap ceramahnya, karena istri saya selalu melihat di YouTube-nya Ustadz itu. Alhamdulillah. Kenapa Salam Ustadz di sama setiap, beliau. Iya, Ya. insya Allah. Kenapa di setiap ceramahnya Ustadz itu selalu mengatakan beleng-beleng Ustadz. Itu aja. Sekian. Assalamualaikum Artinya warahmatullahi beleng-beleng. Ya. Baik. Iya. Pak, saya perlu jelaskan. Kata beleng-beleng itu di Sulawesi Selatan Sekaja sudah mulai hilang. Maka saya hidupkan kembali. Beleng-beleng itu kan bodoh, bukan bodoh. Tapi dia tahu salah masih dilakukan. Itu beleng-beleng. Nah, dia tahu sholat itu kalau kau tinggalkan berdosa. Tapi tidak sholat. Beleng-beleng itu. Ya, kau tahu selingkuh dosa. Tapi kau lakukan. Beleng-beleng itu. Jelas. Ya. Tapi Bapak bukan warga beleng-beleng. Ya, ada lagi? Iya, silakan. Iya, Ahwat. dari Silakan. Iya, dari satu akhwat. Kalau saya Silakan. tanya, bagaimana pendapat Ibu soal poligami? Pasti dia tidak setuju, Pak. Ya, silakan. Cek. Ya, nama. Oh, enggak bunyi. Cek, Abis ini Ya, ya. bunyi. Oh iya. cek. Perkenalkan nama saya Nurul dari Kerinci. Yang saya mau tanyakan, Bapak kalau kita ngegosip ya, atau ngebahin orang, itu kan dosa. Kalau yang kita gibahin itu kayak mungkin presiden, atau artis, atau orang yang gak kita kenal, apa tingkatan dosanya itu sama dengan niatan, maksudnya untuk diskusi gitu. Tapi kan tetap membahas tentang keburukannya. Itu termasuk dosa juga nggak Pak? Terima kasih. Ya, bedakan pribadinya dengan jabatannya. Kalau kau menghina pribadinya dasar, kau dosa. Tapi kalau kau kritik materinya, tidak. Kritik boleh, tapi jangan merendahkan. Kritik boleh, tapi jangan menghina. Memang bodoh itu. Itu menghina. Salah, mestinya ini yang dilakukan, kritik. Tapi kritik itu konstruktif. Apa? Tunjukkan dia salah, lalu tunjukkan jalan keluar. Apa kritik dalam Islam tidak boleh? Coba, boleh. Coba lihat, ketika sholat berjamaah, salah imam. Apa kita biarkan salah? Enggak, mestinya dia sujud tapi dia ruku. Boleh dibiarkan, ikut aja deh biar salah. Batil namanya itu. Tapi gimana? Kita ucapkan subhanallah. Adab. Bukan dikatakan, woi salah kau. Wah kacau perjamaah. Tapi apa? Subhanallah
maha suci Allah. Dan imam juga harus tahu ketika makmummu mengatakan subhanallah, kau tahu diri. Ini yang jadi masalah, jadi imam tidak tahu diri. Sudah kentut, tidak mau tinggalkan. Oh salah, maka diganti. Siapa yang ganti? Tidak boleh yang dari belakang. Yang teriak siapa? Tidak boleh yang paling belakang. Teriak sana, teriak sana, teriak sana, ribut. Tapi siapa yang menegurnya? Saf pertama, kanan belakang imam. Misalnya sini imam. Nah sinilah yang berteriak. Subhanallah. Siapa ini? Anggota DPR. Berteriak kau, jangan kau diam. Karena kau dipilih untuk berteriak. Ini diam juga dia. Jadi terpaksa kita teriak. Itulah adab-adab dalam bernegara. Belajar dari sholat berjamaah. Alhamdulillah kita sudah diwakili sama anggota DPR kita. Kita mau pakai mobil mewah, alhamdulillah diwakili sama DPR. Kita mau pakai barang-barang baju-baju mewah, alhamdulillah anggota DPR sudah wakili kita pakai baju merah. Saya heran anggota DPR. Ya, saya tanya saudara-saudara, mana lebih tinggi ketua dengan wakil? Hah? Ketua. Mana lebih tinggi presiden, wakil presiden? Mana lebih tinggi bupati, wakil bupati? Berarti di mana-mana sunnatullahnya, hukum alamnya, wakil dibawa. Tidak boleh kau merasa lebih hebat. Tapi anehnya anggota DPR kita merasa lebih hebat dari rakyat. Nah kau wakil. Jelas? Poin. Boleh mengeritik, tidak boleh menghina. Boleh mengeritik, tidak boleh merendahkan. Dengan catatan mengeritik tetap ada koridor, ada adab. Jangan kau maki-maki. Nah, ada biasa ibu-ibu, Ustadz yang secerita itu memang benar. Justru benarnya namanya gibah. Kalau salah namanya fitnah. Tidak ada jalan untuk cerita kejelekan orang. Kalau kamu adinda dicerita kejelekan, jangan kau balas. Karena kalau kau balas sama posisimu di hadapan Allah. Begitu kau dicerita kejelekanmu, ucapkan saja, ya enggak apa-apa, yang penting dia bahagia. Itulah akhlak mulia. Ya, jelas. Baik, lagi. Ustadz berikutnya dari founder, Pak Ustadz. Erwin, ada ya. Pak Erwin. Silakan Pak. Ya silakan Pak. Ya, Pak Jangan Ustadz, susah-susah Pak ya. Nama saya Erwin Kurniadi. Iya Pak. Jadi Bapak kan dalam ceramahnya ini sering mengkritik, tapi yang dikritik malah ketawa. Jadi Bapak ini membuat gembira. Ya, itu apa diajarin di pesantren? Apa itu bakat Pak? Terima kasih. Ya, begini. Saya ini Allah takdirkan, Allah yang takdirkan jadi penceramah, bukan karena saya hebat. Saya sendiri Pak Haji, itu medsos saya, YouTube saya tidak boleh lepas sebelum saya lihat sendiri. Oh ini buang, ini tidak bagus. Dan ketika saya nonton, saya sendiri terkagum-kagum. Hebat ini Ustadz ini. Kok bisa ngomong seperti ini? Bapak lihat itu yang saya di Metro TV. Itu Pak, yang diketik itu kolom-kolom, itu tidak diberitahu ke saya dulu. Pertanyaannya juga mengalir, tidak pernah cut 2 jam. Begitu saya nonton, saya bilang, subhanallah, bukan saya yang hebat, tapi ini titipan Allah. Allah yang gerakkan bibir saya. Soal orang dikritik tidak marah, itu ilmu. Saya ini doktor di bidang ilmu komunikasi. Orang tidak tahu, saya ini dosen ilmu komunikasi. S1, S2, S3, itu semua dosen ilmu komunikasi. Saya tidak pernah mondok, tidak pernah Pak. Makanya Bapak hampir tidak pernah dengar kalau saya ceramah ada ayat-ayat dan hadis. Ya, karena saya kesulitan menghafal. Ya, daripada saya mengucapkan salah, mending Indonesianya saja. Pak JK akui itu. Ini Ustadz, satu kekuranganmu. Apa? Kau kurang dalil Al-Quran. Saya bilang betul, itulah yang saya punya kekurangan dan saya akui. Saya sudah berupaya tapi tidak bisa. Karena kalau sempurna, saya bukan dasat, tapi mungkin jadi malaikat. Ya kan? Nah, itu dalam ilmu komunikasi ada disebut komunikasi persuasif. Inilah yang dipakai iklan. Membujuk lawan kursif. Kau sholat
Kalau kau tidak mau sholat, saya tempelin kamu. Dia sholat Pak, tapi bapak hilang besok, berhenti dia sholat. Itu namanya komunikasi kursif. Ya, terlalu semangat Pak Ustadz. Mohon maaf panitia. Tapi ada namanya persuasif, dibujuk. Kalau kau sholat ini loh, hadiah-hadiah dari Allah. Ini ancaman-ancaman dari Allah. Masuk akalnya, akhirnya dia sholat. Ada atau tidak, tetap sholat. Itu keberhasilan. Maka saya tidak masuk di akal saya kalau ada penceramah kasar mulutnya. Karena tidak pernah dicontohkan Nabi. Saya tidak masuk di akal saya ada penceramah memaki, menghina. Tidak. Kenapa? Nabi tidak pernah mencontohkan. Hidayah bukan dari penceramah, dari Allah. Kita hanya wajib kulil haqqu walau kana murram. Sampaikan yang hak walaupun pahit dengan catatan jangan sakiti dia. Namanya dai. Dai itu mengajak. Mana dia mau ikut kalau dimaki-maki? Subhanallah Pak Haji, sampai sekarang ini sudah banyak orang saya Islamkan karena dia nonton di YouTube. Tapi saya tidak pernah publish. Kenapa? Saya menghormati agama orang lain. Karena kalau saya publish pasti sama perasaanku. Bayangkan kalau ada saudara kita muslim dikafirkan, dimurtadkan, lalu dia masuk di medsos, kan sakit hati kita. Begitu juga agama lain. Alhamdulillah baru-baru kira-kira 2 pekan lalu saya diundang di Taman Mini Indonesia Indah. Yang mengundang bukan orang Islam. Yang mengundang saudara kita Tionghoa, semua pesertanya orang Tionghoa. Saya hanya pribumi. Non muslim Tionghoa, saya diminta ceramah. Allahu Akbar. Setidaknya kalau mereka tidak percaya, paling tidak mengubah opininya, Islam itu radikal. Islam itu menyenangkan. Maka jadilah Islam yang rahmatan lil alamin. Demikian Pak Haji, terima kasih. Terima kasih. Mungkin satu penanyaan dari Putri. Ya, Mbak, silahkan. Terakhir nih Mas ya? Terakhir. Ya. Silahkan. Sudah bunyi itu Dek, sudah bunyi. Ya. 1. Oh, enggak bunyi rupanya. Ya. Tes. Oh iya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabita dari Jembatan. Saya izin bertanya ya Ustaz. Saya punya rekan-rekan yang suka bercanda. Bercandanya itu kadang mungkin menyakiti hati satu sama lain. Terus kita kan minta maaf ya Ustaz. Tapi ada satu kalimat yang bikin saya overthinking. Saya maafin kamu, tapi saya nggak bisa melupain apa yang kamu lakukan ke saya. Ah, itulah perempuan. Dia maafkan kamu tapi tidak bisa dilupa. Makanya perempuan itu disebut ahli sejarah. Maka kalian jangan bikin sejarah. Ya, lanjut. Nah, itu tanggapan Ustadz bagaimana? Kalau Anda sakit hati manusiawi. Tidak ada orang senang difitnah. Tidak ada orang senang dicerita. Makanya Allah katakan ayuhibbu ahadukum. Sukakah kamu memakan bangkai sesamamu manusia? Kenapa? Karena orang yang cerita kejelekan orang nanti dikasih makan seperti bangkai. Maka yang baik jangan cerita orang. Pun kalau kau mau lihat dia baik, sampaikan secara baik. Tapi pikir dulu, ini orang terima kritik atau tidak. Kalau dia terima kritik, sampaikan. Kalau dia marah, jangan. Daripada putus silaturahim. Makanya saya dalam bermasyarakat, kalau saya tahu dia tidak mau menerima kritik A, jangan sampaikan A ke dia. Kenapa? Kamu tidak mau amar ma'ruf? Bukan, saya lebih mengutamakan persaudaraan. Dan mengerti itu ada caranya. Misal, dia suka gosip. Nggak usah kau nasihati, karena dia bilang, kau nasihati saya, kau juga kemarin gosip. Gimana caranya? Kau putar ceramahnya Ustadz Das'ad yang bahas tentang gosip. Kau kirim ke dia. Sharing aja ya. Nah, sudah dapat kau pahala. Nah, kalaupun kau yakin dia tidak senang dikirimi dakwah, kau putar kasih keras-keras duduk di sampingnya. Bagus juga ini materi ceramahnya ya. Oh, kayaknya saya kena ini tukang gosip. Nah, itu ada caranya. Jangan kau tunjuk memang kau tukang gosip, jelek sekali sifatmu kau.
Tidak mau dia. Maka disitulah Allah kasih kita akal, mana yang boleh disampaikan, mana yang tidak. Dan percaya saudaraku, keburukan dia tidak akan kau tanggung. Tapi kapan kau hina, kapan kau maki, kau rendahkan, kau ikut berdosa. Dosanya dia kau tidak tanggung, tapi ketika kau lecehkan, kau rendahkan, maka Allah marah karena makhluk Allah yang kau rendahkan. Pas. Cukup. Ya. Jangan lupa follow saya. Ya. Nah, kau artis kau follow apa kau dapat? Saya heran lihat bangsa Indonesia. Artis banyak betul followernya. Ketika ulama sedikit. Padahal kau dapat ulama, kau dapat ilmu. Kalau artis kau lihat aurat, dosa. Kelihatan dadanya, kelihatan pahanya. Jogetlah di depanmu. Enggak juga dikasih pegang kau. Sini. Maka follow saya. Sudah punya IG saya. IG saya itu ceramah 1 menit. Ya, Dasat Latif 1212. Centang biru. Dasat, tidak ada komanya. Dasat Latif. Sambung itu, Dasat Latif 1212. Apa itu 12? 12. 12 itu tanggal lahirnya Rasulullah Muhammad SAW. 12 yang satunya lagi tahun lahir, bulan lahirnya Dasat Latif. Nah, sudah jelas, sudah. Buka HP-mu. Tapi Bapak boleh lihat akun-akun penceramah yang lain. Mungkin karena saya orang Bugis. Tidak pernah satupun ada video saya minta donasi. Tidak. Saya tidak mau minta-minta. Termasuk kalau Anda undang ceramah saya langsung saya blokir kau kalau kau bilang berapa tarifnya. Memangnya saya pedagang. Nah, berapa saja kau kasih? Kasih ada, ya ada alhamdulillah. Tidak ada, ya tidak tahu diri. Ya kan? Tapi bagi saya kode etik dalam berdakwah jangan menentukan tarif. Itulah sebabnya sampai saat ini saya tidak pakai manajer. Manajer saya ini HP. Makanya disebut smartphone. Ada di situ jadwalnya. 1 jam sebelum acara sudah bunyi. Oh, berarti sudah habis waktunya. Ya. Karena kalau ada manajer biasanya sudah masuk. Bagi saya. Bagi yang lain tidak apa-apa. Ya. Jangan juga kau banding-bandingkan gurumu. Oh, kalau ini baik, kalau ini jangan. Karena keburukan ataupun kelebihannya masing-masing menanggungnya. Wallahu a'lam bissawab. Sudah cukup ya? Saya masih mau berlama-lama tapi waktu yang terbatas. Ya. Terima kasih kepada Bu Kaka yang selalu menolong saya dalam penerbangan. Kenapa? Garbarata. Masya Allah. Saya ke Malaysia ada Garbarata. Berarti Bu Kaka ada di Malaysia. Saya ke Lombok, ada juga Garbaratanya. Berarti ada juga Bu Kaka di sana. Tapi kadang-kala macet. Tapi bukan Bu Kaka punya urusan, ya toh. Kadang-kala ada pesawat, kita tidak dikasih Garbarata padahal ada yang kosong. Kenapa? Efisiensi. Ya, semua sangka baik. Insya Allah hidupmu tenang. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Kalau masih mau dengar ceramah saya, lihatlah YouTube atau di IG saya. Di situ ada ceramah. Ya, jangan pesan khusus saya, jangan banding-bandingkan ulamamu. Jangan, tidak bagus kamu menjadi dewan yuri para ulama. Mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih. Usikum wa nafsi bitaqwallah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, mohon izin pimpin doa Pak Ustadz. Iya, terakhir sebelum menutup. kita tutup acara. Mari kita awali dengan mengirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Khasiat dan keutamaannya kita ikhlaskan untuk orang tua founder yang mendirikan perusahaan ini. Kita bisa cari nafkah berkumpul di tempat ini karena jasa-jasa orang tua yang mendirikan perusahaan ini. Sebagai rasa terima kasih dan syukur kita kirimkan suratul Fatihah kepada orang tua beliau-beliau. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa kadiyal hajat. Allahumma ghfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, Zat yang maha memuliakan, muliakanlah perusahaan kami ini ya Allah. Muliakanlah perusahaan kami ini ya Allah. Angkat harkat dan martabat kami di tempat ini ya Allah. Ya Allah, Zat yang maha melindungi, lindungi perusahaan kami ini ya Allah. Lindungi dari orang-orang yang jahat, lindungi dari hal-hal yang kami tidak inginkan ya Allah. Ya Allah, Zat yang maha membalas, balaslah segala kebaikan orang-orang yang telah mewakafkan waktu, harta dan ilmunya untuk perusahaan ini. Angkat harkat dan martabatnya, wujudkan cita-citanya, bahagiakan keluarganya, dan jika kelak menghadap kepadamu, hadapkan dalam iman dan Islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallahu khairan Pak Ustadz atas doa bersamanya. Kita cukupkan untuk hari ini? Ya. Baik, sebelum kita bubar, kami selaku pembawa acara pada hari ini memohon maaf jika terdapat kekurangan baik sikap maupun kata kami. Terima kasih kepada para founder, para direksi, kepada tamu undangan, sister company, kepada khususnya Al-Mukarram Al-Ustadz Ad Latif. Terima kasih. Oh, yeah. Kita foto session terakhir, dimohon Terakhir, jamaah berdiri. Jamaah. Nanti Ustadz Dasat Latif di depan bersama dengan founder. Ya. Terima kasih. Sebelum semua jamaah bubar, setelah ini untuk beberapa penanya nanti diharapkan menuju ke depan. Ya, tadi ada Pak siapa tadi yang dari Galvanis, kemudian Mbak Nurul dari KMH, yang ketiga tadi Jembatan tadi. Oh iya, dari KMH dulu, yang kedua tadi Mas. Iya, kedua, yang ketiga dari Jembatan yang ketiga tadi. Pak Erwin, yang terakhir yang tadi dari Jembatan. Jembatan. Kemudian juga ada door prize untuk yang datang pertama. Yang pertama datang adalah Pak Ibrahim dari Galvanis. Kemudian untuk yang ahwat yang datang pertama ada Mbak Istiqomah Saputri dari Tower. Ya, nanti diharapkan maju ke depan untuk mengambil buku. Baik, kita cukupkan Mas Adnan untuk hari ini. Terima kasih Bapak Ibu semua. Mohon maaf atas segala hilaf. Wabillahi wa taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit informasi untuk sholat Jumat pada hari ini, Bapak Ibu, sholat Jumatnya ada di 3 area ya. Untuk area PT Bukaka ada di Masjid Asinayah Pabrik,